jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu ketiga setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Terpujilah Tuhan Allah atas keselamatan kasih-Mu, sehingga masing-masing keluarga boleh dipersatukan sebagai keluarga besar dalam kasih Kristus. Topik minggu kita hari ini adalah membangun keluarga bahagia, pajongjong rumah tangga nomor 2. Teguhkanlah dan berkatilah setiap keluarga umat-Mu. Anugerahkanlah kesetiaan dan pengabdian menata dan membangun kehidupan bersama. Jadikanlah kami satu dengan yang lain menjadi sumber kekuatan, menjadi penuntun dalam keimbangan, menjadi peneduh kisah duka, dan menjadi sahabat dalam kegembiraan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya dengan puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersembunyi di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi melalui buku nyanyian HKI nomor 654. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang tulus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu.
kita angkat pujian bagi Tuhan dari UND nomor 432 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belum berakhir. Ya Tuhan, selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kayu kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 749. Marilah kita membaca nats epistel minggu hari ini secara responsorial, yaitu dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kau bangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti mau, kekayaan diri seperti dunia orang mati. Nyala air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan nats epistel minggu ini. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian Hagai nomor 707. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Tante Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan melalui buku nyanyian HKI nomor 815. Aku
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Terpujilah Tuhan, besar kuasa dan kasih-Nya. Karena kemurahan dan kasih-Nya, hari ini di minggu ketiga setelah Trinitatis, kita boleh bersekutu di tengah-tengah Huria Kristen Indonesia yang terletak di Nagadulu. Inilah gereja yang kedua setelah berdiri HCB di negeri ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kesetiaan dan doa serta semangat dari Bapak Ibu yang kita kasihi di jemaat HKI Nagadolok ini untuk berpengharapan kepada Tuhan, karena mereka senantiasa berdoa walaupun gereja ini sangat kecil, tetapi mereka percaya, mereka bangga bahwa gereja-gereja HKI yang tersebar secara khusus di Indonesia ini pasti lebih besar dan lebih wah dari HKI Nagadolok ini sebagai orang tua, sebagai keberangkatan dan titik awal dari sejarah HCB dulunya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajak kita
melalui suara dari HKI Nagadolo mengatakan supaya seluruh jemaat HKI membangun keluarga, menjadi keluarga yang berbahagia sebagaimana mimpi dan cita-cita orang tua kita dahulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang membangun, bagaimana kita membangun? Bagaimana kita dapat menata? Bagaimana kita mengatur supaya tertib, teratur, saling mendukung, secara khusus di bidang perilaku etis yang sepatutnya harus ditunjukkan dalam relasi orang percaya terhadap anggota keluarganya dan nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana caranya? Sebelum ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Paulus telah berbicara tentang manusia baru di dalam Tuhan. Sebagai manusia baru, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal yang harus terjadi. Yang pertama, ada yang harus dimatikan, ikut dibunuh, mematikan tabiat duniawi. Karena tabiat duniawi akan mendatangkan murka Tuhan. Yang kedua, ada yang perlu dibuang, diabolokkan, membuang tabiat manusia lama. Ayat 8 sampai 11. Karena akan menghambat pertumbuhan iman, juga menghambat relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Buang, bolokot siar rohani, luhut nasoture, alai nasihat Tuhanin, ramoti masudi. Itu keluarga Tuhan. Yang ketiga, mengenakan. Setelah dimatikan, dibuang, lalu mengenakan, memakai, mengenakan sifat-sifat manusia baru di dalam Tuhan. Ayat 12 sampai 17. Konteks ini Paulus menghendaki supaya di tengah-tengah tantangan zaman, apapun tantangan itu, termasuk COVID-19, orang percaya harus terus memiliki integritas hidup di dalam Tuhan, mengulu tok-tok di bagasat Tuhan. Dalam nats kita hari ini, Rasul Paulus berbicara tentang prinsip-prinsip dari hidup baru di dalam Kristus. Ngulu nai baru di bagasan Kristus. Asa unang betok songon najului. Hakai hakau gurunai hau-hau. Ikon adong matong hai baruon. Hakai hakau ruasnai jago-jago. Hidup baru harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus di tengah-tengah keluarga. Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur, supaya nama Tuhan dimuliakan. Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus dalam konteks ini terdapat pada ayat 24, ayat 24b. Kristus harus menjadi tuan dalam keluarga, dan seluruh anggota keluarga adalah hambanya.
Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, dan memiliki relasi yang indah di dalam Tuhan dan sesama anggota. Konfusius berkata, kekuatan suatu bangsa berasal dari integritas keluarga. Artinya, kalau keluarga kuat, maka gereja dan negara pasti kuat. Karena itu penting menjadi keluarga yang kuat dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Pertanyaan, dari mana kita memulai? Memulai pembangunan sebuah keluarga yang indah, keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, keluarga yang memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, keluarga yang memiliki relasi yang indah dengan sesama. Ada 3 hal yang dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu pondasi, yang kedua relasi, dan yang ketiga motivasi. Bangunlah keluarga saudara di atas pondasi yang kuat. Kata di dalam Tuhan diulangi. Pondasi yang kuat adalah Tuhan. Di dalam Tuhan ada 2 kali pada ayat 18 sampai 20. Tuhan harus menjadi pondasi dalam membangun keluarga yang sehat. Pondasi adalah penentu besar dari kuatnya sebuah bangunan. Pondasi keluarga yang kuat dan sehat adalah batu karang yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang menjadi pondasi keluarga saudara? Materikah? Ketenarankah? Kekuasaankah? Itu nagabe pondasi di hitam. Yang kedua, bangunlah keluarga di dalam relasi yang benar. Bagaimana relasi yang benar? Firman Tuhan mengatakan, tunduklah, kasihanilah, taatilah. Ayat 18 sampai 20. Tunduklah, kasihanilah, dan taatilah. Relasi sesama anggota keluarga sangat menentukan kekuatan dan sehatnya sebuah keluarga. Keluarga itu harus sehat. Ya. Keluarga itu sehat berarti bisa berbuat, bisa bersukacita. Jika relasi antar anggota keluarga berjalan normal, maka ketundukan, mengasihi, dan ketaatan bukan menjadi suatu beban yang berat untuk dilakukan. Dangulaun namaul noni molo jupang natuluon. Tetapi semuanya itu dipandang sebagai sesuatu panggilan yang indah di dalam Tuhan. Tidak ada paksaan. Di dalam relasi yang baik, semua masalah dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan. Muladong dus niroha, muladong diskusi,
Jangan terlalu kaku. Jangan. Segala persoalan dapat diatasi. Di dalam relasi yang sehat ada semangat. Ada kerinduan untuk bersekutu. Saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan, dan saling mengasihi. Disebut family altar. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, bangunlah keluarga di atas motivasi yang benar. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ahape tahu tapatupa di tengah-tengah ni keluargai, tapatupa mai. Songon napatu pahok tutu hatta. Dak tu portidion. Dak tu Tuhani. Dak tu jolmai. Asalas rohana. Songon napatu pahok tutu hani. Sian uduk dohot serep ni roha. Di sini Paulus ingin mengingatkan kita semua, secara khusus keluarga. Kalau kita dapat melakukan hak dan kewajiban dalam keluarga, motifnya hanya satu, yaitu Tuhan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Hadameon holong ni roha di tengah-tengah ni huriat tai, di tengah-tengah ni keluarga tai. Hanya satu tujuannya, pasangapon jahuba. Bukan mencari pujian, bukan mencari keuntungan secara pribadi, tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika istri tunduk, ketika suami mengasihi, dan ketika anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, semua harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ada ketulusan, ada kejujuran di dalamnya, ada motivasi yang benar. Jangan seperti pepatah mengatakan ada udang di balik batu. Tidak. Ala nengadong si buaton nasongon nepa burju-burju, berpura-pura baik. Tidak boleh. Di ayat 18 sampai 21 ini Paulus menjelaskan ada 3 kata kunci tentang tugas dan tanggung jawab setiap anggota keluarga dalam mencapai pembangunan kedewasaan rohani keluarga yang bahagia. Yaitu yang pertama ayat 18 sampai 19, kasih. Dikaitkan dengan suami sebagai pemimpin. Kasih. Kasihilah. Haholongi ma. Kasih sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya, suami sebagai kepala harus mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Kemudian mengalir kepada istri, kemudian mengalir kepada anak-anak. Suami harus memiliki Kristus dan mengalami kasih Kristus yang mengubah hidupnya. Jika parjolo do amai maka nguluhon holong ni rohani Kristus mabaur may muse holong na itu istrina sahat tu pinopar ni pinoparna, sahat tu pinopar ni pinoparna. Ima, itulah yang mengubah kehidupannya. Ada Allah yang mengasihinya. Oleh karena itu, apa peran seorang ayah di dalam keluarga?
Naingat tu satta maahado ulaotta songon kepala keluarga. Yang pertama, ayah adalah sebagai pemimpin. Kolose 3 ayat 18. Allah telah menetapkan ayah sebagai kepala dan wakil Allah dalam keluarga. Wakil di debatado hamu ama. Unang marmea-mea pamu. Unang parmea-mea pamu keluargai. Sikat ni debatado hamu di tonga-tonga ni keluargai. Nunga ditotopo ni. Dengan kedudukan sebagai wakil Allah, pasti memiliki amanat untuk memimpin keluarga itu sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Unang kehendak ta. Khobar tulomoni rohani jahu bado hita memimpin. Itu sido hita terjun. Allah dalam keluarga adalah Allah yang memberikan segala kebutuhan dan mencukupkan segala keperluan yang mereka inginkan. Jadi ayah itu, bapak itu harus merefleksikan sinar kasih, kekudusan, kemuliaan dan kehendak Allah di dalam keluarga Kristus. Yang kedua, bapak atau ayah sebagai kepala. Ayah bertugas sebagai kepala dalam membawa bahtera rumah tangga, melewati tiap tantangan dan godaan. Jadi bapak itu harus kuat. Harus kuat. Pengertian ayah sebagai kepala dapat dilihat sebagai sosok yang menyelamatkan, melindungi, mengasihi, melayani tubuh. Menjadi kepala berarti suami harus mengasihi istri, harus mengasihi anak-anak, harus mengasihi keluarga itu sendiri. Boleh kita lihat di Efesus 5 ayat 23. Yang ketiga, ayah atau bapak adalah sebagai pimpinan rohani terhadap istrinya. Pemimpin rohani terhadap istri berarti suami harus mendoakan. Iko perjolo doa mai manangiakon. Harus mendoakan, harus mengasihi, harus memimpin istri sesuai dengan peraturan Allah. Jadi kepemimpinan rohani terhadap istri memberikan wibawa terhadap istri, memberikan wibawa terhadap anaknya. Contoh di dalam Alkitab adalah Aquila dan Priscilla di Kisah Para Rasul 3 dan Rom 16. Yang keempat, bapak itu adalah sosok pemimpin bagi anak-anaknya. Ayah adalah pemimpin anak. Memimpin melalui apa? Melalui pikiran, melalui perbuatan, melalui teladan. Unak songot dihamian opunge. Anggo hutat tahun dang adok kuberengi. Nang keluarga ta sude huria Kristen Indonesia pe dang adong masa songoni. Dihamian marpungu-pungu aka ama idok kom majaha hape holan namar kartu do aladuk talu siani mulak tujabu muruk-muruk isong gaki dohot sude keluargana. Bukan seperti itu kehendak Tuhan. Kita memperhatikan kebutuhan anak, memperhatikan secara total, memperhatikan tubuh, jiwa dan roh, memberi teladan bagi anak untuk hidup hormat dan takut akan Tuhan. Keluarga Kristen tidak hanya membawa anak bergereja, bukan hanya menyuruh anak-anaknya ke sekolah, mengajak untuk hidup lebih baik, bukan,
Tetapi tiap anak harus didoakan, harus dibimbing untuk bertobat dan mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Disiplin ditanamkan mulai sejak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 18 dikatakan, tunduklah. Istri adalah orang yang paling mengetahui kelemahan suami. Luar biasa doa muaka ibu-ibu. Iya, itu bukan asal saya katakan. Seorang istri adalah orang yang paling mengetahui kelemahan suaminya. Seorang istri adalah orang yang mampu menolong, penolong yang Tuhan berikan. Jadi para istri, tunduklah kepada suamimu sebagai kepala keluarga. Istilah tunduk dan hormat mungkin merupakan istilah yang menjengkelkan bagi istri yang dominan terhadap suami. Ya, terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional untuk dominan dalam keluarga. Hati-hati ibu-ibu. Namun, agar keluarga menjadi bahagia, prinsip-prinsip keluarga dalam Alkitab perlu ditaati. Allah telah mengajarkan bagaimana istri berlaku kepada suami yang tunduk dan hormat. Penundukan seorang istri tidak hanya sebatas dan berlaku di zaman Paulus, tetapi juga untuk segala zaman. Karena apa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, di mana pria diciptakan dahulu, kemudian disesuaikan oleh wanita. 1 Timotius 2 ayat 13. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan, istri harus tunduk. Yang kedua, seperti Kristus tunduk kepada Allah Bapa. Ini perlu diperjelas bahwa penundukan istri kepada suami tidak berarti ia lebih rendah dari segala-galanya. Dia lebih rendah dari suaminya. Tetapi karena suami adalah kepala keluarga, itulah karena Tuhan mengatakan itu pun ada limitasinya, yaitu sebatas dalam kehendak dan kebenaran Tuhan. Jadi tugas istri adalah tunduk, hormat, dan menjadi penolong. Istri adalah menjadi penolong, bukan menjadi penodong atau perongrong terhadap suaminya. Yang ketiga, di mana pria diciptakan dahulu, kemudian disusul oleh wanita. Seperti Kristus tunduk kepada Allah Bapa, ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa penundukan istri kepada suami tidak berarti bahwa dia lebih rendah dari suaminya. Tetapi karena suami adalah kepala keluarga, itu pun ada batasnya. Ada batasnya. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak patuh dan taat kepada orang tua. Mendidik anak-anak untuk patuh, taat kepada orang tua merupakan suatu tantangan sekaligus sebuah seni dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang tua. Seringkali anak-anak melihat kekacauan di antara orang tuanya,
Seringkali ayah dan ibu tidak sama suaranya, sehingga anak-anak menjadi bingung. Orang tua perlu introspeksi diri, sehingga kita boleh menjaga kekonsistenan dalam keluarga. Tugas seorang anak-anakku, perhatikan, tugas seorang anak adalah menghormati orang tua. Salah satu dari 10 hukum Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ingat, pastilah ia akan dihukum mati. Dihukum mati. Imamat 20 ayat 9. Itu bukan dikarang-karang. Hormat berarti bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup orang tua. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Tujuan utama menghormati orang tua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang tua semata, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan orientasinya adalah menyenangkan hati anggota keluarga. Tetapi melalui nats ini, apapun yang kita perbuat untuk membangun keluarga yang indah dan bahagia adalah kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Keindahan keluarga itu terjadi bila setiap anggotanya memahami, melaksanakan setiap tanggung jawab dan panggilannya. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak hormat dan taat pada orang tua, ayah menjadi pemimpin dan kepala keluarga yang baik. Keluarga adalah lingkungan tempat menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Semua kebenaran firman Tuhan bagi setiap pribadi memiliki tempat yang khusus untuk dipraktekkan lebih dulu di dalam keluarga itu sendiri. Keluarga tempat mempraktekkan firman Tuhan seutuhnya. Keluarga sebagai benteng dalam pengaruh kejahatan dunia ini termasuk. Banyak orang-orang terkenal yang hancur karena tidak mempunyai keluarga yang baik. Ditambah dengan perceraian dan lain sebagainya. Iblis ingin menghancurkan keluarga. Karena dengan demikian pribadi-pribadi yang di dalam pun akan menjadi hancur. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan keluarga. Kalau keluarga tidak harmonis, ingat, anggota keluarga itu akan mencari tempat yang nyaman buat dia. Dan tempat yang nyaman seringkali mereka cari seperti tempat-tempat dugem, dunia gemerlapan. Keluarga adalah sekolah Tuhan yang mendidik kita bertumbuh menjadi dewasa. Karena di dalam keluarga kita belajar sabar, belajar memahami, belajar mengampuni, dan lain sebagainya. Suami sebagai kepala keluarga pantas dan patut meneladani firman Tuhan, dan semua keluarganya selalu datang kepada Tuhan. Saatnya kita sungguh-sungguh datang, berdoa, dan memohon berkat Bapa Surgawi bagi semua anggota keluarga dengan hati yang siap dibangun dan diubahkan. Jadikan kehidupan keluargamu menjadi mesbah Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Bagi keluarga dan jemaat Tuhan, jangan terpaku dengan kesulitan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kita akan mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhanlah pondasi yang kuat, Tuhanlah yang merawat, Tuhanlah yang memelihara keluarga kita. Ucapkanlah syukur senantiasa kehadirat Tuhan. Sapalah Tuhan dalam ibadahmu
di tengah-tengah keluarga. Salam sehat, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terpujilah Engkau Tuhan, yang setia merawat keluarga kami lepas keluarga, sehingga suami istri boleh berbahagia dan dihormati oleh anak-anaknya. Biarlah keluarga kami, keluarga yang senantiasa bertekun berdoa setiap hari dan mengajar serta mendiskusikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan keluarga itu sendiri. Berikanlah berkat, berikan hikmat, berikan firman menjadi makanan rohani untuk membangun keluarga yang bahagia seturut dengan kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan menjadi pondasi, Engkaulah Tuhan menjadi pengawal, sehingga setiap keluarga senantiasa bersukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Satu
Terima kasih Bapa kami yang di surga, Engkau masih memberi kami karunia kesehatan ya Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di bait yang suci ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di gerejamu yang kecil namun berusia tua ini. Pada hari ini ya Tuhan, telah hadir pucuk pimpinan gereja kami, Amang Eporus beserta Inang, Amang Sekjen beserta Inang beserta rombongan dari Siantar, untuk menyampaikan firman-Nya Tuhan yang sampai ke seluruh penjuru dunia lewat media sosial. Terima kasih Bapa, berkat karunia ini akan kecerdasan Kau berikan kepada gerejamu HKI di Indonesia ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kiranya Bapa di surga, biarlah keluarga-keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen, di mana istri menghormati suaminya sebagai kepala keluarga, dan suami tidak menyakiti hati istrinya, serta istri dan suami menyayangi anak-anaknya sebagai orang tua, dan para anak-anak kami mentaati perintah kami orang-orang tuanya. Kiranya Bapa, kami sangat mengharap kami menjadi keluarga Kristen. Ini ya Tuhan hanya bisa terjadi jika Bapa kasih-Mu, kasih Kristus hadir di tengah keluarga kami. Tapi Bapa, Engkau tahu ya Tuhan, bahwa dunia ini telah terkena wabah COVID-19. Karenanya Tuhan telah terjadi beberapa masalah dalam dunia ini, terlebih negara kami ya Tuhan. Pemutusan hubungan kerja ya Bapa mengakibatkan banyak warga-Mu, umat-Mu ya Tuhan, mengalami masalah dalam bidang ekonomi. Kiranya ya Tuhan, kuatkanlah kami para umat-Mu, agar masalah ekonomi ini tidak mengganggu siklus kehidupan kami sebagai keluarga yang tetap menjadi keluarga Kristen. Kiranya Bapa kuatkanlah pemimpin-pemimpin gereja, para umat-Mu, agar kami saling bersatu, saling menghormati, saling mengasihi. Agar kiranya Bapa, seberapa berat pun penderitaan ini, kami percaya bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengalaminya di Bukit Golgota. Kiranya Bapa kuatkan iman percaya kami akan kehadiran-Mu, bahwa Kau selalu bersama kami, baik dalam suka maupun duka. Begitu juga Tuhan di negara kami. Beri kekuatan kepada Presiden kami Bapak Jokowi, agar kiranya Tuhan dengan lembut dan kasih-Nya bisa menerima segala cobaan, menerima segala hinaan dari umat-Nya Tuhan, dari warga Indonesia maupun warga lain yang mencoba beliau itu dalam keadaan sulit ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Presiden kami dengan kasih-Mu ya Tuhan bisa menjalani semua, melalui ini semua Tuhan, agar negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, lepas dari penderitaan wabah COVID-19 ini. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, perjalanan bangsa Indonesia ini, perjalanan dunia ini akan selalu ada dalam lindungan-Mu, seperti bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Kami percaya Bapa, penderitaan ini akan mendapatkan kami kepada tempat yang subur, makanan yang enak, lezat seperti madu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami warga Kristen maupun warga Indonesia ini mampu melalui penderitaan ini, maka kami akan mendapatkan kehidupan sesungguhnya yang Engkau janjikan. Tuntun kami Bapa, seperti Engkau menuntun si Musa memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kami percaya Tuhan, para pimpinan kami, Amang Eporus, Amang Sekjen, Praeses Pendeta maupun para hamba-Mu beserta jemaat mampu Tuhan dengan kesatuan ini melalui perjalanan yang pahit ini. Doa kami Tuhan sangat mengharapkan kepada-Mu, kiranya pimpinlah kehidupan kami berkat persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya satu persatu jiwa-jiwa kami terlepaskan dari penyakit, dari kematian akibat COVID-19 ini. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan doa kami, dan agar kiranya firman yang disampaikan oleh Amang Eporus tadi bisa sampai ke seluruh penjuru dunia seperti perintah-Mu kepada para murid-Mu. Sampaikanlah kata-kata ini ke seluruh penjuru dunia. Kiranya Tuhan lewat media sosial ini, dalam hitungan detik, itulah sampai kepada semua jemaat-Mu maupun jemaat yang lain yang percaya kepada-Mu. Bapa di surga, mengakhiri kebaktian ini Tuhan, kami berdoa Engkau telah mengantarkan pucuk pimpinan beserta rombongan dalam keadaan sehat di bait yang suci ini. Kami berdoa Tuhan dan menghaturkan permohonan kepada-Mu. Antarlah beliau-beliau Tuhan ke tempatnya semula dalam keadaan suka duka, sukacita, dan tanpa duka. Semuanya penuh dengan gembiraan dan kesehatan, bertemu kembali dengan keluarga dalam kasih karunia yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan yang kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna.